Semakin kita pikirkan yang ada kita akan semakin kurus. Itu sudah saya buktikan sendiri berulang kali. Semakin saya memikirkan kekurusan saya semakin kurus. Tapi ketika saya semakin mencuekkan kekurusan saya, maka ya walaupun nggak kembali normal, seenggaknya tidak semakin kurus pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurus yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan yang juga pernah saya mengalaminya sendiri. Tubuh saya juga semakin kurus pada saat itu. Walaupun sekarang ini masih kurus, tapi ini kurus memang apa ya? Kalau bahasa Jawanya memang pawaan saya memang segini. Ini normal saya adalah 50 kilo dan ini sudah 50 kilo. 50 kilo bagi saya normal karena tinggi badan saya hanya 160. Dan pada saat dulu saya mengalami gangguan asam lambung itu sempat sampai 44 kilo. Dan setelah itu saya tidak berani menimbang lagi. Dan saya rasa ketika itu masih semakin turun, tapi saya tidak menimbang lagi. Dan mungkin juga teman-teman di luar sana mengalami yang namanya kondisi badannya semakin hari semakin kurus. Saya akan membahas itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Bukan sesuatu bahasan yang paling benar. Gini, yang perlu kita tahu yaitu adalah tidak semua para pejuang gangguan asam lambung itu mengalami kurus ketika mengalami gangguan asam lambung. Tidak semuanya. Ada juga yang justru para pejuang asam lambung itu ketika mengalami gangguan asam lambung justru semakin gendut, semakin gemuk. Itu juga ada teman-teman. Dan lumayan banyak juga sih. Cuman tetap mayoritasnya kita semakin kurus. Tapi ya itu tadi, yang gendut, yang gemuk juga lumayan banyak. Gini, yang membuat kita semakin hari semakin kurus itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah umumnya karena kita nafsu makannya menurun. Karena kita mengalami mual, kadang muntah, kadang makan sesuap dua suap saja sudah kenyang, sudah begah. Dan itu sangat bisa membuat kita kondisi badannya semakin kurus. Yang berikutnya karena kurang tidur, itu sangat bisa membuat kita semakin kurus. Dan memang pada faktanya sebagian dari teman-teman kita di luar sana mengalami kesulitan untuk tidur. Jadi itu sangat bisa membuat kita semakin kurus. Yang berikutnya yaitu adalah karena penyerapan nutrisinya tidak bisa maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal? Ya balik lagi karena kita mengalami gangguan asam lambung, kita mengalami gangguan pencernaan. Jadi tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal kerjanya pencernaan. Penyebab yang berikutnya adalah ini menurut saya yang sangat banyak dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Yaitu adalah karena cemas, karena takut, karena tegang, karena khawatir, karena was-was, dan semacamnya itu. Itu sangat bisa membuat kita semakin hari semakin kurus. Karena semua itu sangat menyerap energi, sangat menyerap tenaga, sangat membutuhkan tenaga yang besar. Dan asupan makanan yang kita asup itu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Akhirnya mereka mengambil dari tubuh kita sendiri. Jadi semakin hari akan semakin kurus. Biasanya teman-teman yang makannya banyak tetap kurus pada akhirnya, yaitu tadi karena cemas, takut, tegang, dan kawannya itu masih sangat tinggi sekali. Jadi walaupun kita sudah makan banyak, kalau cemas, tegang, dan kawan-kawannya itu masih tinggi, maka ya kita akan kurus-kurus juga. Karena sangat membutuhkan tenaga yang besar, si cemas, si panik, dan kawan-kawannya itu. Dan ini sangat banyak dialami oleh para pejuang asam lambung, GERD, dan juga anxiety, termasuk diri saya sendiri. Saya semakin hari semakin kurus dulu, itu ya salah satunya karena cemas, karena takutnya yang terlalu tinggi. Dan mungkin masih ada penyebab-penyebab yang lainnya, tapi yang saya ketahui pada umumnya seperti itu. Dan teman-teman, bagi para pejuang asam lambung, GERD, dan juga anxiety yang mengalami seperti itu, yang semakin hari tubuhnya semakin kurus, teman-teman tetap tenang saja. Gini, saran saya adalah tetap tenang, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dirisaukan. Karena itu sangat umum dan gak ada masalah. Lain cerita kalau kita mengalami gangguan asam lambung dan juga mengalami TBC. Itu lain cerita. Tapi pada umumnya kita para pejuang asam lambung tidak mengalami itu, ya kita harusnya tetap tenang saja, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dirisaukan kekurusan kita sementara ini. Karena semakin kita pikirkan yang ada kita akan semakin kurus. Itu sudah saya buktikan sendiri berulang kali. Semakin saya memikirkan kekurusan saya semakin kurus.
Tapi ketika saya semakin mencuekkan kekurusan saya, maka ya walaupun nggak kembali normal, seenggaknya tidak semakin kurus pada saat itu. Saran saya kedua yaitu adalah jangan menimbang berat badan. Pada saat kita kurus tidak perlu ditimbang berat badan kita. Karena yaitu tadi, ketika kita tahu angkanya dan kita tahu sangat turun sekali, maka kita akan memikirkan itu. Ketika pikiran kita tegang, ketika pikiran kita sangat kencang sekali, maka itu akan sangat menyerap energi. Jadi sangat bisa membuat kita semakin kurus. Jadi saran saya yaitu, dan juga gini, daripada pikiran kita gunakan untuk memikirkan kekurusan kita, lebih baik pikiran kita gunakan untuk memaksimalkan metode, memaksimalkan cara. Karena kekurusan kita yang terus kita pikirkan ya nggak akan ada gunanya, teman-teman. Jadi lebih baik pikiran kita gunakan untuk memaksimalkan metode, memaksimalkan cara. Itu menurut saya jauh lebih baik dan sangat bisa membantu mempercepat kita segera sembuh dari gangguan asam lambung dan juga anxiety. Dan teman-teman tenang saja, nanti semakin membaiknya pencernaan kita, maka ya kondisi badan kita yang kurus akan semakin normal kembali. Semakin gangguan asam lambung kita semakin beres, semakin sembuh, maka ya kondisi kekurusan kita akan semakin kembali normal. Jadi teman-teman, daripada memikirkan kekurusannya, lebih baik memikirkan metodenya, memaksimalkan caranya. Jadi pikiran kita gunakan untuk itu saja. Jangan digunakan untuk memikirkan yang namanya kekurusan kita. Itu tidak perlu, itu kita singkirkan dulu. Itu kita cuekan dulu sebisa mungkin. Saya kira segitu dulu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.